Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman milenial. Balik lagi bersama saya Farid Abu Assegaf dalam program Interfaith Islam. Bib, hari ini kita bersama Habib Hussein Haidar. Sehat, Bib? Alhamdulillah sehat. Nah, Bib, menurut Habib ini kan sekarang banyak yang diomongin orang, banyak yang digibahin orang dengan viralnya wabah corona ini. Dan menurut Habib, yang dimaksud dengan tahun itu apa sih, Bib? Iya, sebenarnya itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya dua istilah untuk menyebut wabah. Yang pertama adalah ta'un, yang kedua adalah al-wabah. Ta'un itu adalah pandemi kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Jadi artinya ia suatu wabah yang sudah menyebar luas dan menjangkit banyak orang. Seperti corona pada hari-hari ini. Adapun al-wabah itu wabah berupa penyakit yang menular. Jadi yang membedakan antara keduanya adalah cakupan penyebarannya. Kalau sudah penyebarannya sangat luas dan kemudian menjangkit begitu banyak orang, maka ia disebut ta'un, pandemi. Adapun kalau dia suatu penyakit yang menular seperti flu, dia disebutnya dalam bahasa Arab sebagai al-wabah, wabah gitu. Jadi yang membedakannya cakupannya saja. Yang membedakan itu cuma cakupan aja ya. Iya. Dan di Quran nih, Bib, atau hadis ada nggak sih yang menyebutkan tentang taun atau wabah seperti ini? Iya, banyak sekali hadis yang membahas tentang ta'un, yaitu wabah. Misalnya Nabi Muhammad ada menyebutkan di Sahihul Bukhari dan Muslim beberapa hadis yang menjelaskan tentang wabah ini dan kemudian memberikan solusi, memberikan panduan bagaimana sepatutnya umat Islam menghadapi suatu wabah seperti pandemi corona seperti ini. Kemudian di zaman Sayyidina Umar juga pernah terjadi yang namanya ta'un, yaitu pandemi yang menimpa salah satu kawasan yang berada di bawah kekuasaan Khalifah Umar pada saat itu. Dan kemudian ada banyak riwayat, banyak hadis yang kemudian menjelaskan tentang ta'un ini. Kita flashback ke belakang nih, Bib, ya. Dari zaman Nabi siapa gitu, tahun ini pertama kali turun, dan bagaimana kita harus menyikapinya dari zaman Nabi dulu terdahulu sampai dengan terakhir kita nih, menurut Bib, bagaimana kita menyikapinya? Jadi begini, salah satu kitab itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini salah seorang ulama besar yang mencatat berbagai hal di dunia ini, termasuk istilah-istilah dan lain sebagainya. Beliau seorang sejarawan yang kemudian pernah menjadi korban salah satu pandemi, di mana kemudian ketiga putrinya kemudian wafat karena pandemi itu. Maka kemudian sebagai bentuk untuk membuat kepergian tiga putrinya tidak sia-sia, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian menuliskan satu buku khusus tentang sejarah ta'un atau pandemi yang mengenai masyarakat di masa dia. Ditulis satu buku dan dijelaskan bahwa wabah itu sudah ada, minimal ada 3 wabah besar yang menjangkit manusia, umat manusia. Sudah ada yang pertama kali sejak abad ke-6 Masehi. Kemudian di abad ke-14 Masehi juga pernah terjadi, dan terakhir di abad ke-19 Masehi. Ini wabah yang sangat besar yang membunuh begitu banyak orang, berjuta-juta orang, bahkan konon sampai 70% masyarakat yang terjangkit wabah ini, kawasannya itu mati. Mungkin karena memang ilmu medis pada saat itu belum berkembang pesat seperti sekarang, maka membunuh begitu banyak orang, dan itu diabadikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu juga ketika umat Islam sedang melakukan haji, pernah ada satu wabah yang menjangkit, yang membunuh puluhan ribu jamaah haji pada saat itu, yang menyebabkan kemudian haji dalam beberapa tahun kemudian ditangguhkan terlebih dahulu, tidak dilaksanakan haji sebagaimana tahun-tahun yang biasanya kita lakukan. Jadi itu sejarah panjang ta'un sudah terjadi, dan banyak kemudian ulama-ulama Islam yang kemudian menjadi satu tokoh yang serius dalam mengurusi masalah ta'un ini. Salah satunya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina seorang filosof Muslim, seorang ulama Islam. Tapi beliau dikenal juga sebagai bapak kedokteran Islam. Dia ini sebagai salah satu orang yang dikenal
wafatnya masih muda, umur sekitar 45 Masih tahun. muda ya. Iya, wafatnya masih muda. Dan wafatnya dikarenakan dia meramu obat-obatan untuk mengatasi berbagai penyakit yang diderita oleh orang-orang. Tapi untuk uji cobanya dia makan sendiri itu obat. Setiap obat kan setelah diracik butuh uji coba. Iya. Ini baik nggak ke tubuh manusia, diterima nggak. Akhirnya dia coba banyak obat sehingga menyebabkan tubuhnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dia menjadi mati muda karena terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat yang dia coba. Artinya para ulama-ulama ini berupaya untuk melakukan hal terbaik, melakukan apa yang disebut dalam Islam jihad, suatu upaya sungguh-sungguh untuk kemudian memberikan kontribusi bagi apa yang terjadi kepada mereka dalam konteks wabah atau wabah penyakit ataupun taun, pandemi yang sangat luas. Ibnu Sina dengan membuat obat-obatan, Ibnu Hajar al-Asqalani meskipun putrinya mati, 3 putrinya, mengabadikannya dengan mencatatkannya. Dalam bentuk jenis wabahnya, kemudian waktunya, berapa yang mati, dan lain sebagainya. Itu bagian dari apa yang dalam Islam disebut dengan hikmah. Jadi ketika kita melihat keburukan, itu umat Islam diajarkan untuk mencari sesuatu di baliknya. Betapapun penderitaan itu pedih yang kita terima, kita harus yakini bahwa Allah menyimpan sesuatu yang positif yang jauh lebih besar dari penderitaan itu. Nah, ini yang harus dicari, digali dalam setiap terjadinya wabah. Itu yang kemudian dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Sina, dan lain-lain. Nah, dan Bib, apakah orang-orang terdahulu nih cara-cara mereka menghadapi wabah ini bisa kita aplikasikan dalam milenial kali ini? Ya, jadi begini, dalam hadis dikatakan, kata Nabi, kalau terjadi wabah, maka yang di dalam itu jangan keluar. Yang di luar jangan masuk ke lokasi di mana terjadinya wabah itu sendiri. Itu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim riwayatnya. Jadi sejak awal Nabi telah mengajarkan kepada kita apa yang kemudian disebut dengan karantina. Atau dalam skala yang lebih besar disebut dengan lockdown. Jadi kalau ada wilayah yang terkena wabah, kata Nabi yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Jadi yang di dalam jangan mudik kira-kira nih, yang di luar juga jangan masuk ke tempat itu. Atau kalau dalam skala kecil di rumah, begitu juga di karantina. Kalau ada orang di rumah sakit, maka yang di rumah jangan keluar. Yang di luar juga jangan bertamu ke rumah itu untuk kemudian menghindari penyebarannya. Atau kalau dalam sekarang karena teknologinya sudah berkembang, mungkin dengan memakai masker agar penyebarannya tidak kemana-mana. Itu pelajaran atau tips yang diberikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Nah, tips ini kemudian untuk kemudian meneguhkan orang agar berpegang kepada tips ini, maka Nabi katakan dalam satu hadis lain, kata Nabi, siapa yang dalam keadaan wabah, dia menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah dengan kesabaran yang teguh dan dengan niat untuk mencari pahala, maka kata Nabi tidak tanggung-tanggung, dia dihitung mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Bayangkan, orang yang mati syahid itu pahalanya adalah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menjaga dirinya dari wabah dengan tidak keluar rumah, dengan di rumah saja, kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Itu ganjaran untuk memastikan bahwa tips ini adalah yang terbaik. Oleh karena itu, tips ini juga dijalankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi ketika beliau menjadi khalifah. Beliau melakukan perjalanan ke satu tempat, ke Syam. Syam itu daerah Suriah sekarang. Kemudian ketika mau sampai, ada utusan yang menghampiri Sayyidina Umar. Kata dia, Sayyidina Umar, di Syam itu ternyata sedang ada wabah, ada pandemi, taun. Maka coba ambil keputusan yang bijak. Maka kata Sayyidina Umar, ya sudah kalau gitu kita jangan ke sana. Jadi balik lagi tuh ya Sayyidina Umar. Balik lagi kata Sayyidina Umar, jangan ke sana. Kemudian ada salah seorang sahabatnya Sayyidina Umar yang protes. Kita nih jangan takut sama wabah, kita takutnya kan cuma Allah. Kan sudah ada takdirnya. Betul. Setiap orang, kata dia. Kemudian kata Sayyidina Umar, enggak. Saya lari dari satu takdir menuju takdir lain yang telah ditentukan oleh Allah. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi tadi, kalau ada wabah jangan masuk. Dan karena itu juga diajarkan misalnya oleh Abdullah bin Abbas, salah seorang
tokoh Islam di awal-awal yang beliau juga memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas suatu hari dia juga seorang sahabat Nabi, terjadi wabah di wilayahnya. Berarti waktu zaman Abdullah bin Abbas ini Nabi sudah meninggal atau Sudah meninggal. Dan kemudian terjadi wabah. Terjadi bukan terjadi wabah, terjadi hujan besar, hujan lebat. Maka kemudian kata Abdullah bin Abbas kepada seorang muadzin yang adzan, katakanlah jangan mengatakan hayya 'alas shalah, tapi shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian. Atau ditambahi shollu fi buyutikum dalam azannya. Tambahi diksi bahwa atau kalimat salatlah di rumah kalian. Kenapa? Agar sebagaimana yang dikatakan Nabi itu, agar orang-orang tidak berkumpul dalam satu tempat sehingga terjadi penyebaran yang besar ketika masyarakat kumpul di satu tempat, yaitu di masjid, dan melakukan sholat berjamaah bersama. Itu sholat berjamaah maupun sholat Jumat di rumah masing-masing. Sholat berjamaahnya dan sholat Jumatnya ditiadakan pada hari itu karena hujan lebat. Kemudian ada juga sahabat yang protes. Jadi zaman itu banyak juga yang protes. Iya, banyak yang protes. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, enggak, ini benar sesuai dengan anjuran Nabi. Kalau ada udzur, kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita lawan, atau kalau kita lawan kita akan celaka, maka tinggalkan kewajiban-kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Memilih untuk sholat berjamaah di rumah pun, termasuk kalaupun sholat Jumat. Itu sekedar hujan lebat dan angin kencang. Apalagi kalau wabah seperti hari ini yang kalau kita kumpul betul-betul akan membahayakan. Dan sudah banyak contohnya kan. Beberapa orang yang memaksa kumpul di satu masjid atau satu tempat, maka itu menjadi penyebaran yang sangat besar bagi masyarakat itu. Jadi itu kira-kira tipsnya. Yang pertama adalah mengkarantina diri. Kemudian yang kedua, tetap berkarya sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi kita. Seorang ahli medis ya di bidang medis, seorang penulis ya dengan menulis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jangan memaksakan untuk beribadah secara berjamaah. Karena pada dasarnya di dalam hukum Islam diberikan prinsip dalam hukum, mencegah keburukan terjadi lebih diutamakan dari mencari manfaat. Gitu ya. Jadi jangan sampai karena ingin mencari manfaat kemudian menjadikan terjadinya keburukan bagi masyarakat. Jadi itu hal-hal yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan sekarang. Dan itu ternyata memang yang dipakai sekarang ya sesuai dengan tips yang diajarkan oleh Nabi, yaitu sekarang kita mengkarantina diri secara maksimal. Kemudian belajar, bekerja di rumah gitu. Ibadah juga kita di rumah. Jadi itu sudah sesuai, sehingga ikhtiar kita sudah maksimal. Usaha kita sudah maksimal, selebihnya tinggal tawakal. Berdoa kepada Allah dan menyerahkan kembali kepada Allah, dan jangan lupa cari hikmahnya. Pandemi ini akan berakhir, tidak abadi. Mungkin 2-3 bulan akan selesai. Tapi hikmahnya harus abadi. Apa pelajaran yang kita dapatkan di dalam pandemi ini harus terus kita pegang. Iya, betul. Itu. Nah, seru banget nih ngobrol-ngobrol gitu. Nah, millennials, nggak terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol sama Habib kan. Jangan kemana-mana millennials, kita akan ngobrol-ngobrol kembali bersama Habib Hussein. Tetap di Interfaith, di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia.